lele umur sekitar 1 bulan dari penetasan. Ya kurang lebihnya 1 bulan ini sudah makan yang namanya pelet pengli. Pelet pengli ini tampilannya seperti bekatul atau katul. Tuh. Ini kolam ukuran ketinggian 40, siples sudah kasih flash. Ya agak kenteng sedikit lah, orangnya juga kelihatan. Ya, ini ada yang berdiri, bukan berdiri ya, mengambang ya, tapi ada yang ngogel-ngogel. Itu dikasih makan yang namanya pengli. Nah, cur, makan malam. Ya sepertinya ada yang besar, namun ini masih terkondusif ya. Nanti kalau nongol ini jaring yang gede, bahaya kalau nggak dijaring, bisa makan temennya sendiri. Ya, banyak ya. Ini diperkirakan sekitar 10 ribuan, 10.000 bibit, ukuran 1 cm. Satu-satu ini, 12, 1-1. Beralih ke kolam selanjutnya yang sudah makan pengli juga, yang namanya pelet yang paling kecil seperti bekatul atau seperti tepung, namanya pengli. Ini ikannya lebih kecil dari yang tadi, lebih kecil, dan ukuran setengah senti ya, 051. Untuk ketinggian air sama sekitar 20 sampai 25 cm. Karena ini ya, ini sebagai patokan set 4 kilo ya. Ini untuk kolamnya sekitar 40 cm, ketinggian air ya sekitar 20 cm sampai 25 cm. Dan ikannya sehat walafiat, bergas terengginas, sugih beras loh, sugih beras ya, ndak sugih beras ikan, yang sugih beras itu manusia, menungso kan dosa ya seperti itu. Dan ini bapak hancur kayak yang punya budidaya banyak, dan semuanya ini modalnya hanya modal jengkol ya. Modalnya yakin. Dari sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak, bukan bukit tapi banyak ya. Lebar. Ini inisiatifnya dari diri sendiri, nggak ada gurunya. Tadinya ada gurunya, namun gurunya malah kalah nih. Gurunya kalah nih. Kalah apa? Yo, kalah waktu biasa. Ya itu. Oh, dikasih yang namanya serbuk pengli. Peletnya kecil, serbuk. Hah? Serbuk. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ya. Baunya juga harum, bau udang, bukan ikan namun bau udang. Beralih ke kolam selanjutnya yang sepertinya ikannya sedikit kecil lagi dan sedikit kayaknya agak pusing ini ikannya ya, mungkin karena cuaca dan mungkin karena kepadatan, kebanyakan kebebekan, kepadatan yang menjadikan ikan ini ya sedikit pusing karena makannya berebutan, pusing karena ada yang lebih besar, khawatir dimakan ya. Ya begini contohnya. Dan ini musim panas ya, kalaupun Anda sebagai pemula ini harus waspada. Yang namanya kolam musim panas ini biasanya airnya hangat. Ya nggak panas ya, hangat,
dan timbul jamur, timbul namanya lumut-lumut, itu yang menimbulkan bakteri-bakteri yang jahat, Aeromonas, Pseudomonas, yang bikin juga yang namanya putih-putih itu, yang bikin putih-putih tubuh ikan, yang bikin ikan sakit dan bisa membuat ikan mati ya. Kalau sakit biasanya alamatnya mati. Makanya buat pemula-pemula ini harus waspada kan musim sekarang ini. Ya, ini ikannya banyak namun masih di bawah. Coba dikasih yang namanya pelet. Oh, belum bisa. Ini masih cacing sutra, masih 4 harian. Jadi belum berani pakai pelet, nanti kena pelet ya. Oke, baik, terima kasih. Bagi Anda pemula selalu waspada untuk musim panas. Ini harus sering-sering mengganti air, sering-sering memberikan mikroorganisme biar bakteri-bakteri jahat ini terrealisasi ya. Biar tidak mengganggu perkembangan ikan, tidak mengganggu kesehatan ikan, dan tidak mengganggu dompet Anda ya. Udah dikasih makan banyak-banyak pada mati ya, eman-eman gitu. Ini ada ikan yang sama seperti yang situ. Ini ya sama ikannya, ikan lele, ukurannya juga ya sedikit gede, tapi ya sedikit gede. Dan ini airnya sudah hijau. Mungkin beberapa hari kemudian ini harus diganti karena juga harus sortir. Kepadatan yang hakiki ya, hakiki ya gayanya ini. Wah, ikannya makannya lahap, ikannya sehat. Ini bergas, waras. Ya, ada yang kecil, ada yang sudah besar. Namanya juga ikan. Ikan tumbuhnya tidak merata, perlu disortir. Dan saya beralih ke kolam yang sedang dikasih nyam. Ini coba dilihat bersama biar tidak ada kata ya. Lihat, ini jari saya itu sekitar ya berapa, 0,2 jari. Kalau diibaratkan ikannya ini 10 kali lipat untuk mendapat ukuran ke jari tangan. Kenapa ada pelepah pisang atau daun pisang? Ini tujuannya untuk ngumpet ya, ngumpet dari sinar matahari, dan juga kegunaannya untuk menetralisir pH air ya. Ya mungkin sedikit membantu, tidak semuanya, hanya di sekitaran saja. Untuk mengurangi terik sinar matahari, mengurangi yang di bawahnya, biar ikannya ngumpet di situ biar enak itu. Nggak mau pacaran, mau ngudut, mau ngopi di situ enak ya, karena teduh. Ini juga ada asbes ataupun pelindung-pelindung dari sinar matahari langsung, biar nggak terjadi yang namanya nyangkut. Iya tadi. Ya, berikut lampirannya. Ini kolam yang sudah siap untuk dibersihkan. Nantinya akan dibuat kolam untuk pemijahan. Ini panjangnya sekitar 5 meter. 5 meter kali 2,5 ya. 2,5 5 meter. Untuk tingginya sekitar 40. Saya bilang 40 karena airnya ya 40 maksimal. Kalau tingginya sekitar 50-an ya. Kalau di sebelah sini ini 50, kalau di sebelah sini 40. Ya, ini hanya untuk referensi saja untuk rekan-rekan sebagai pemula. Untuk pemijahan ini harus ekstra hati-hati, ekstra bersih, dan ekstra kontrol ya. Harus benefit, harus berkualitas airnya, harus kiyeng apa ya, kiyeng, sregep itu apa ya, rajin konsolidaritas kepada ikan. Konsolidaritas bahasanya apa ya, pokoknya kayak gitu. Harus kita mempersiapkan untuk waktu, untuk luang, untuk tenaganya,
apalagi ini bulan puasa ya, nggak siang nggak malam. Ikannya harus nggak ikut kontrol. puasa Mas, yang jelas. Kalau ikan, ya kata bapak ini ikan nggak ikut puasa. Iya, ikan nggak ikut puasa, memang. Puasanya dong. Karena orang puasa itu yang menjalankan itu orang, bukan ikan. Puasa itu dijalankan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari ya. Ya sudah, ini sedikit gambaran tentang dunia kuli pembenihan, dan itu kenapa nggak ada terpalnya, karena terpalnya dicokoti tikus pada bolong ya, disinggahake ya, disimpan. Yang jadi tumbuh ilalang dan rumput-rumput tetangga ya, rumput-rumput hijau ini ya. Iya, ini kolam yang ini sebenarnya ukurannya udah bagus, 2,5 kali 6 meter. 2,5 kali 6 meter ini bisa diisi ikan 1.000 biar pertumbuhannya cepat. Sebenarnya sih 2.000 aja cukup ya, 2.000 bisa nih 2 kali 6. Namun ya untuk perhitungannya biasanya 1 meter per 1 meter itu 100 ikan. Jadi kalau 2,5 kali 6 ini sekitar 18 ya. Iya 18 ya. 18 1.800 ikan. Namun untuk keamanan kita tabur 1.000 saja. Ini biar cepat gede, biar enggak umpel-umpelan, biar enggak kepadatan. Nah, ikannya makannya lahap, enggak puasa. Mungkin tadi siang dipuasakan, panas-panas. Bapaknya ini suka ngabuburit. Kalau jam 2 ini sudah kabur ngabuburit, pulangnya jam 6:30. Nah, bukannya di jalanan, enggak takut sama motor sama mobil, buka kok di jalanan, itu gimana? Di warung apa di pinggir-pinggir jalan, jangan di jalanan. Ya sudah, di situ saja untuk informasinya, nanti dilanjut kembali kalau mungkin dengan informasi yang berbeda mengenai harga, mengenai kestabilan harga, mengenai obat yang akan diberikan, mengenai yang lainnya. Dan terima kasih untuk Anda selalu stay di channel ini. Terima kasih. Bila ada pertanyaan ataupun keluhan bisa dipertanyakan di kolom komentar. Apapun itu, kalaupun kami bisa menjawab, kami akan menjawabnya. Dan kalaupun sudah ada jawabannya, silakan dibagikan kepada orang yang lain. Terima kasih. Salam. Kumis Wulu Pati Lele.